Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran kelistrikan otomotif untuk pelajaran kelas 11 Teknik Kelistrikan Otomotif tahun pelajaran 2021-2022 bersama saya Tukimin SPD SMK Negeri 1 Gunung Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang troubleshooting untuk sistem pengapian. Di dalam sistem pengapian ada beberapa keluhan terkait dengan kendaraan yang mungkin ada masalah tentang sistem pengapian. Untuk yang pertama yaitu keluhan di mana motor tidak dapat hidup. Ketika motor tidak dapat hidup, maka kita akan melakukan troubleshooting sebagai berikut. Yang pertama, apabila suplai tegangan dari baterai ke koil kecil. Maka di sini trouble-nya adalah tegangan baterai kecil. Sebagai solusi, perlu melakukan pengisian pada baterai atau kalau diperlukan mengganti baterai. Trouble yang kedua, tidak ada tegangan pada busi. Maka trouble-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan terjadi adalah busi mati atau rusak. Maka solusinya adalah mengganti busi. Yang kedua, kabel pada terminal koil putus. Maka solusinya adalah sambung kabel-kabel pada terminal koil. Trouble yang keempat, kabel tegangan tinggi lepas. Maka solusinya adalah memperbaiki pemasangan kabel tegangan tinggi. Dan trouble yang keempat adalah kabel breaker point terhubung dengan massa. Maka solusinya adalah memperbaiki pemasangan agar tidak terhubung dengan massa. Kemudian problem yang ketiga. Tegangan yang dihasilkan koil kecil. Maka trouble yang terjadi adalah kondensator sudah tidak berfungsi atau rusak. Maka solusinya adalah mengganti kondensator. Trouble yang kedua, koil rusak. Maka solusinya adalah mengganti koil. Nah, di sini kalau kita perhatikan maka pada trouble ada trouble 1, kemudian trouble 2, 3, dan 4 ada penjelasannya, maka akan kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pada busi yang rusak, tidak terjadi beda potensial antara elektroda negatif dan positif. Akibatnya, elektroda positif tidak dapat meloncatkan tegangan listrik ke elektroda negatif, sehingga tidak terjadi pengapian. Apabila pengapian tidak ada, maka pembakaran di dalam silinder tidak akan terjadi, sehingga motor pun tidak dapat dihidupkan. Kemudian penjelasan untuk trouble yang selanjutnya. Apabila kabel pada breaker point terhubung dengan negatif, maka tidak akan terjadi pemutusan arus pada kumparan primer ke negatif. Akibatnya, koil tidak menghasilkan induksi tegangan tinggi yang akan disalurkan ke busi. Penjelasan yang ketiga, apabila kondensator tidak berfungsi,
maka loncatan listrik masih terjadi pada breaker point saat terbuka dan arus primer tidak dapat diputus, sehingga tidak terjadi induksi pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Akibatnya, pada kumparan sekunder tidak menghasilkan tegangan tinggi. Untuk penjelasan yang keempat, ignition coil merupakan alat untuk menaikkan tegangan listrik yang diterima dari baterai menjadi tegangan tinggi. Komponen tersebut mempunyai tahanan pada kumparan primer 3-4 ohm dan tahanan pada kumparan sekunder 6-10 kilo ohm. Apabila tahanan koil pada tiap-tiap kumparan melebihi dari ukuran standar, maka koil sudah rusak, sehingga voltase yang dihasilkan jauh dari standar, di mana standarnya adalah kurang lebih 25 kV. Akibatnya, tegangan yang dihasilkan untuk disalurkan ke busi tidak mampu untuk melakukan pengapian pada busi, sehingga tidak terjadi proses pembakaran di dalam silinder. Baik, untuk selanjutnya trouble atau problem dengan keluhan motor dapat hidup tetapi saat start sulit. Nah, di sini ada 3 problem. Yang pertama, tegangan pada busi tidak stabil. Trouble-nya, kabel tegangan tinggi pada busi kurang kencang. Nah, ini nanti trouble 1 yang akan dijelaskan. Maka solusinya adalah mengencangkan pemasangan kabel busi. Trouble kedua, salah satu busi rusak atau setengah mati. Maka solusinya adalah mengganti busi yang rusak. Problem yang kedua, tegangan yang dihasilkan koil ke busi kecil. Trouble-nya, celah breaker point renggang. Ini nanti merupakan trouble kedua yang akan dijelaskan. Solusinya adalah melakukan penyetelan pada celah breaker point. Problem yang ketiga, pengapian terlambat. Maka trouble-nya adalah membran vakum adventure bocor atau selangnya terlepas. Maka solusinya adalah mengganti membran vakum adventure dan memasang kembali selang yang dilepas. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebab utama loncatan tekanan listrik dari elektroda positif ke elektroda negatif pada busi tidak stabil, kadang besar, kadang kecil adalah karena arus listrik tidak stabil. Jika api busi tidak stabil, pembakaran gas juga tidak stabil, maka mesin sulit dihidupkan atau stasioner. Buntarto 2000 halaman 57. Pemasangan kabel busi yang kurang kencang akan menghambat besarnya arus listrik ke busi sehingga tegangan yang diberikan oleh koil ke busi yang digunakan untuk pembakaran juga tidak stabil. Penjelasan yang kedua. Kemampuan pengapian ditentukan oleh kuat arus yang mengalir pada kumparan primer. Untuk mencapai arus primer maksimum diperlukan waktu penutupan kontak pemutus yang cukup. Waktu penutupan kontak pemutus pendek, maka arus primer tidak mencapai maksimum dan kemampuan pengapian kurang. Pengapian konvensional PPG Malang 1987 halaman 6. Induksi terjadi pada saat breaker point diputus atau terbuka. Apabila celah breaker point ini terlalu renggang, maka akan memperlambat saat platina menutup, sehingga arus yang ke kumparan koil menjadi kecil. Hal ini akan mengakibatkan tegangan yang dihasilkan koil
tidak maksimal sehingga percikan bunga api yang dihasilkan busi kecil. Penyetelan celah breaker poin sesuai spesifikasi adalah 0,3 mm sampai 0,4 mm. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita membahas dua problem. Untuk yang pertama, problem ketika motor tidak dapat hidup, dan problem yang kedua adalah motor dapat hidup tetapi saat start sulit. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.